kita akan melanjutkan dengan masukan-masukan. Kami ingin mendengar dari bapak-bapak, ibu-ibu, para praktisi-praktisi diniat dari maktab-maktab diniat di seluruh Indonesia yang semoga bisa bergabung pada malam hari ini untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan usulan-usulan mengenai kegiatan-kegiatan kita supaya nanti kita bisa memajukan diniat bersama-sama, terutama diniat di maktab Bapak Ibu, dan juga bagaimana supaya program diniat ini bisa tersebar luas, lebih meluas lagi. Sampai hari ini alhamdulillah ada sekitar 90 maktab di seluruh Indonesia, tersebar dari Sumatera sampai ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bahkan ada juga. Tapi mungkin memang efeknya belum terlalu banyak, sehingga nanti kami juga sangat-sangat berharap dari bapak-bapak, ibu-ibu akan ada masukan-masukan untuk pengembangan metode diniat tersebut. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan mengawali kegiatan pada malam hari ini dengan paparan dari Ustadz Hendra Gunawan. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai untuk menyampaikan mengenai pengenalan metode diniat dan juga bagaimana tips-tips dalam pengajaran diniat, sehingga nanti insya Allah kita akan lebih mantap lagi dalam kegiatan diniat, dan kegiatan selanjutnya kita akan isi dengan usulan-usulan dan masukan-masukan diskusi bersama dari para maktab yang ada di seluruh Indonesia untuk kemajuan kita bersama. Demikian mungkin sekedar pembukaan dari kami. Yang berikutnya kami akan mengundang Ustadz Hendra. Sudah siap insya Allah Ustadz Hendra ya untuk memberikan pemaparan mungkin? Sekitar mungkin waktu 25 menit, 30 menit insya Allah. Ustadz Hendra? Masih di mute. Masih belum, suaranya belum keluar. Oke, kami persilahkan. Ya, Ustadz Hendra. Assalamualaikum, Ustadz Hendra. Assalamualaikum, Ustadz Hendra. Sambil menunggu mungkin Ustadz Hendra mempersiapkan presentasinya. Jadi sekali lagi, insya Allah nanti kami berharap dari bapak-bapak, ibu-ibu, nanti selepas ada semacam pemaparan dari Ustadz Hendra, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Yang intinya kami selaku pusat diniat, Yayasan Pendidikan Diniat di seluruh Indonesia ini, kami ingin bisa mendapatkan masukan-masukan, kemudian mungkin cerita juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh maktab-maktab diniat di seluruh Indonesia, sehingga dengan saling sharing, dengan saling menceritakan mungkin pengalaman-pengalaman yang telah dijalankan di setiap maktab-maktab ini. Dengan begitu nanti kita bisa mendapatkan manfaat untuk bisa diterapkan kalau ada permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satu maktab, kemudian di maktab yang lain mungkin bisa menceritakan pengalamannya bagaimana cara penyelesaian masalahnya, sehingga nanti setiap maktab bisa mendapatkan manfaat dan kemudian kita bisa terapkan untuk memajukan seluruh maktab diniat di seluruh Indonesia. Sebentar kami coba cek lagi Ustadz Hendra apakah sudah ada kesiapan sebentar. Terima kasih sekali yang selalu mengingatkan saya tentang sisi dan kehidupan dalam semua yang ada di sini. Terima kasih sekali untuk semuanya. Tim saya nonton kedua semuanya. Thank you banget, guys. Terus semangat ya. Adit, be a stronger person when you go. Thank you. Mohon maaf ada sedikit gangguan komputer di tempat Ustadz Hendra, tapi insya Allah sebentar lagi kita bisa akan mulai. Jadi mungkin kami perkenalkan, sambil memperkenalkan, nama saya Rafiq Iqbal. Alhamdulillah pada saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Diniat.
Dan insya Allah nanti setelah paparan ini juga kami mengharapkan ada kehadiran Maulana Harun yang pencetus atau yang mencetuskan diniat di Indonesia ini, diniat di Nusantara. Nah, jadi karena bahasa yang digunakan bahasa Melayu, kita harapkan bisa kita juga lebarkan kegiatan diniat ini, dan alhamdulillah saat ini ada kegiatan diniat ini juga sudah bisa dipraktekkan juga oleh beberapa daerah di Malaysia, di beberapa Vietnam, ada beberapa negara di Kamboja yang menggunakan bahasa Melayu juga sudah menggunakan, alhamdulillah. Jadi mungkin nanti kita bisa akan mendapatkan juga cerita mengenai kegiatan ini lebih mendalam dari Maulana Harun yang mungkin telah lebih banyak berpengalaman dalam kegiatan ini. Nah, oke, insya Allah Ustadz Indra sudah bisa siap sekarang untuk memulai paparan. Halo Ustadz Indra. Kang Indra, suaranya belum masuk. Langsung dari komputer aja mungkin nggak apa-apa, Kang Indra. Ini suaranya belum masuk, belum terdengar. Ini sambil menunggu Kang Indra untuk persiapan, mungkin alhamdulillah ada Maulana Harun bersama dengan kita, alhamdulillah. Mungkin sedikit sepatah dua patah kata dari Maulana Harun untuk memberikan pembukaan wawasan dari kegiatan diniat ini, monggo. Mumpung sudah hadir. Sambil Kang Indra mungkin sambil dipersiapkan, jazakallah. Semoga Maulana Harun bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Dihidupkan, mute suaranya masih dimatikan, belum dihidupkan. Suaranya Maulana Harun, suaranya masih mute. Udah? Sekarang jelas. Jelas. Alhamdulillah. Peserta berapa yang udah hadir? Sekarang baru 28. Kami masih menunggu, semoga sampai 100 minimal. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursali li khairi ummatin bi khairil milali fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin safwatil anami. Qala ta'ala fi kitabil karim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani wa subhanallahi ana minal musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala thalathati khisal ahli baitihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang senantiasa Allah taala berikan, khusus kita di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk mengadakan satu pertemuan atas nama ta'lim Al-Quran dan ulum syariah. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa di saat kondisi masyarakat yang membutuhkan permasalahan-permasalahan ekonomi, bahkan juga permasalahan mungkin sosial, kemasyarakatan dan politik. Kita bisa menyisipkan sebagian konsentrasi kita untuk memikirkan anak-anak kita. Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Allah SWT mengingatkan kita hendaknya kita hati-hati, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Kita penyelesaiannya gimana? Falyattaqullah, hendaklah takwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah. Ini semua fadlullah, karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adakan di niat ini yang kita punya target jangka panjangnya adalah bagaimana seluruh anak umat Islam
ini mengenal agama secara utuh sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu yang ingin selalu kita ingatkan, bahwa target kita adalah seluruh putra-putri umat Islam. Sebab tatkala kita melihat kondisi real di lapangan dengan jumlah madrasah diniyah, jumlah pesantren yang kalau kita lihat kuantitas saja mungkin kita bisa bersyukur atau berbangga dengan Indonesia ini. Tahun 2012 saat kita mengadakan seminar resmi dengan undangan Kemenak waktu itu di Hotel Marbella Dago, beliau menyampaikan dari Kemenak memberikan laporan bahwa jumlah pesantren seluruh Indonesia ini 27.000 tahun itu ya, 8 tahun yang lalu. Kemudian jumlah madrasah diniyah 37.000. Kemudian jumlah TK, TPA, TKP dan lain-lain itu 100.000. Nah, katakanlah 160.000. Kita mungkin sudah merasa bersyukur dengan jumlah sebanyak itu. Cuman dibandingkan dengan jumlah umat Islam, dibandingkan dengan jumlah anak-anak, nggak usah jauh-jauh, dibandingkan dengan jumlah masjid yang ada, persentase seperti sebanyak itu, sejumlah itu masih sangat kecil. Dan kita melihat ini satu celah perjuangan yang masih sangat terbuka. Sebab dalam pendidikan ini tentu yang diperlukan utamanya adalah SDM. Kita punya pesantren yang banyak dan setiap tahun insya Allah lulusannya katakanlah dari 27 tersebut ada 37.000 orang lulus pesantren. Itu kurang terserap. Kemudian dari fasilitas jumlah mungkin sekarang 1 juta lebih. Itu tempat yang sudah tersedia tinggal kita manfaatkan. Anak-anak subhanallah jumlahnya banyaknya bukan main. Nah, potensi ini yang ingin kita manfaatkan. Dan alhamdulillah saya secara pribadi juga sebagai yang Allah Ta'ala beri amanah untuk memulai memikirkan, mengusahakan bersama beberapa orang kawan-kawan, ya terutama dengan dorongan bantuan istri tercinta yang memulai dulu di Bandung, alhamdulillah, dengan ikut serta para ustadzah inilah alhamdulillah niat bisa berkembang. Ya secara hitungan kemanusiaan, kalaulah bukan karena sumbangsi para ustadzah ikut serta dalam pengembangan dan pemanfaatan metode niat ini, ya nggak mungkin kita hanya satu orang berdua untuk mengembangkan secepat ini. Yang kita selalu harapkan adalah bahwa dalam ini akan terjaga semangat dan kontinuitas kita tatkala pandangan kita ke depan. Kita adalah bahwa setiap huruf yang kita ajarkan, kita punya harapan besar pada anak tersebut. Sering kami sampaikan dalam training-training bahwa kita yang belajar dan mengajar di pesantren ini merasakan susahnya ya kalau di Pakistan sering diibaratkan mengajar Bukhari Syarif itu, kitab Bukhari maksudnya Sahih Bukhari, mengajar Bukhari Syarif itu jauh lebih susah daripada mengajarkan huruf alif syarif. Hanya saja tatkala sudah sama-sama diajarkan, itu harapan pengembangannya dan pemanfaatannya di masyarakat itu berbanding balik. Kita akan mengajarkan 1 jam kitab Bukhari saja, mungkin persiapan 2 jam, 3 jam agar maksimal. Tapi nanti setelah yang kita ajar itu lulus, belum tentu dia buka lagi itu. Dia buka lagi, kemudian mutalaah lagi, apalagi mengajarkan lagi, belum tentu. Sedangkan sebaliknya, kita mengajarkan 1 huruf alif syarif ini, kita mungkin karena sudah pernah belajar, apalagi ada metode yang kita pegang, kita nggak persiapan pun masih bisa mengajar. Dan hasilnya apa? Insya Allah anak-anak kita yang kita ajar ini, dimanapun dia akan membawa alif yang kita ajarkan. Dia sholat, huruf yang kita ajarkan ke bawah. Dia nanti mengajar anak-anak, huruf yang kita ajarkan ke bawah. Dia pesantren, huruf yang kita ajarkan ke bawah. Sampai andaikan dia suatu saat menjadi mufti, menjadi imam besar, tetap huruf yang kita ajarkan ke bawah. Walaupun mungkin kita sudah dilupakan, tak apa. Tapi Allah Ta'ala tidak akan salah mencatat pahala kita. Tidak akan salah mencatat amal kita, maka tidak akan melewatkan itu. Makanya sering kami sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
maka kita niatkan yang besar-besar, bahwa anak-anak yang kita ajar ini, kita bayangkan, kita azamkan akan menjadi penerus estafet amal kita. Kita mungkin ngajar hanya bisanya sekampung, dalam lingkup kampung, dalam lingkup mushola, lingkup madrasahnya. Harapan kita adalah anak-anak yang kita ajar mungkin langkah-langkahnya akan lebih jauh daripada kita, lebih panjang daripada kita, akan lebih bisa menyebarkan manfaat daripada kita. Dengan harapan itulah maka Bau bakaran kertas kita dengan harapan itulah maka kita mengajar, kita menyampaikan satu huruf pun akan ada gunanya. Walaupun satu huruf, apalagi sampai satu surat, apalagi sampai satu Quran. Belum itu baru cerita tentang Al-Quranul Karim, belum lagi tentang hadis, tentang doa, tentang sunnah dan lain sebagainya. Nah, sehingga sering kami sampaikan juga bahwa walaupun pada para pengurus kita selalu motivasi untuk memperhatikan hak-hak para ustadz-ustadzah, tapi untuk para ustadz-ustadzah hendaknya yang kita letakkan adalah niat besar ini. Kalaupun kemudian ada kebaikan atau imbalan atau penghargaan yang kita terima, kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itu jangan kita jadikan standar, apalagi maksud utama. Nah, kita berharap dengan pertemuan kita malam ini akan mendapatkan ide-ide, masukan-masukan dari kawan-kawan yang subhanallah mengajarkan ini di seluruh Indonesia. Mulai mungkin nggak tahu yang di Aceh itu masih tersambung apa enggak. Dulu paling ujung barat sih Aceh dulu ada. Kalau paling ujung timur Sulawesi dan Sumbawa mungkin ya. Aceh sudah agak lama nggak pada beli buku nih, mungkin Ya, sudah. kita kurang maintenance-nya sehingga terlewatkan, terlupakan itu. Yang jelas pulau-pulau besar ada. Nanti di mungkin problem pasti ada, namanya perjuangan, tapi kebaikan-kebaikan, pengalaman-pengalaman menarik, semoga kita bisa dapatkan sharing pada malam ini. Demikian, sangat jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Maulana Harun yang telah memberikan nasihat yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka bagaimana supaya kita tetap istiqomah untuk menjalankan kegiatan ini. Kami berharap sekali ini semoga Ustadz Hendra bisa segera selesai urusan audionya. Boleh dicoba Ustadz Hendra? Cek. Dicoba mic-nya? Cek. Alhamdulillah bisa coba. Bismillah. Oke, kami persilahkan. Kami mungkin ini refreshing bagi kita semua saja. Mungkin Bapak-Bapak, mungkin kawan-kawan sudah pernah juga, tapi kita dengar sebentar, mungkin 15-20 menit untuk refreshing. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan masukan-masukan dari para maktab. Kami persilahkan Ustadz Indra untuk memaparkan paparannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara bagus. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Akhirnya dari sini Pak ya. Silahkan mau share materinya dari majalah mana Pak? Belum. Belum. Itu share screen itu atau mau saya yang share screen dari saya? Boleh Pak Iqbal aja yang share screen. Oke, sebentar saya share ya. Ya, kami persilakan. Sudah. Ya, Ustaz Indra, Bang, silakan. Ya, ini sedikit refresh saja. Ini kalau ada Maulana Harun juga nih, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Maaf, sebentar. Ternyata tidak bisa di full screen. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Jadi silabus diniat ini disusun oleh tim ulama dengan sumber pengambilan dari kitab-kitab induk dengan musyawarah para ulama besar. Jadi yang bisa menguraikan ini dengan lebih gamblang sih Ustaz Harun harusnya. Nah, tapi di buku ini ditulis penyusunnya hanya satu orang saja karena
Ya kalau dicantumkan semua bisa sangat panjang sekali karena memang proses risetnya juga sangat lama. Berikutnya. Next, Pak. Silabus ini dibagi dalam 4 tingkatan. Jadi ada seperti sekolah di Indonesia lah ya, ada 4 tingkat, ada 6 tahun tingkat dasar, jilid 1 sampai 6, kemudian 3 tahun tingkat menengah, 3 tahun tingkat lanjutan, dan 3 tahun tingkat atas. Jadi semuanya ada 16 tahun. Ya, ditambah 1 tahun tingkat jilid 0. Yang paling tinggi mungkin di Cikuda ya, di tempatnya Ustadz Didik itu sudah masuk jilid 7 kalau tidak salah ya. Yang lain rata-rata sudah ada yang masuk jilid 5, jilid 4, jilid 6 juga sudah ada. Jilid 7 tapi belum terbit, Ustaz. Belum dicetak ya? Belum. Ya. Berikutnya, Pak. Ini apa sih yang ada dalam buku, dalam Diniyat ini? Di dalam buku, nanti kalau ada bukunya boleh sambil dibuka. Itu dimulai dengan pembukaan, albumnya ada pujian pada Allah SWT, sanjungan pada Rasulullah SAW. Di jilid 1 itu ada Aqidatul Awam. Ada Bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil ihsani, dan seterusnya. Dan mulai jilid 2 sampai jilid 6 ada Tuhfatul Atfal. Itu syarah dari atau hafalan dari pelajaran tajwid ya. Kemudian bacaannya ada Al-Quran juga terbagi 2, ada bacaan dan hafalan. Ini masing-masing bacaan ini mulai dari huruf hijaiyah sampai khatam Quran, Al-Fatihah. Hafalannya mulai dari Al-Fatihah, Juz Amma, dan ayat kursi. Jadi jilid 1 dan jilid 2 ini menurut pengalaman kami adalah 2 jilid yang paling krusial karena di jilid ini ya sangat banyak juga keberatan dari orang tua dan bahkan muridnya sendiri, karena memang di jilid 1 dan 2 ini kita sepertinya belajar huruf hijaiyah ini cukup lama juga ya, dari huruf alif sampai hamzah, kemudian dilanjutkan dengan faidah nuroniyah dengan tahji. Untuk hafalan, ini Al-Fatihah, Juz Amma, ayat kursi. Targetnya, ini hafalan bacaannya betul. Bacaannya betul, jadi bukan hanya sekedar hafal saja, karena kalau hafal saja tapi makhrijul hurufnya tidak betul juga, itu tidak dianggap hafal. Jadi pelan-pelan saja. Berikutnya, Pak. Di dalam buku ini ada pelajaran hadis, ya, warnanya warna hijau. Ada dibagi 2 sub pelajaran juga, doa dan sunnah. 45 doa sehari-hari, 18 sunnah sehari-hari. Jadi mulai ini amalan sehari-hari ya doanya. Kemudian hafalan hadis, ada menghafal 50 hadis mengenai keimanan, ibadah, baca biasanya. Dan di beberapa tempat juga dengan nomor hadis. Berikutnya. Di buku dicetak dengan warna ungu. Yang ini ada 2 pelajaran akidah, pelajaran akidah dengan pelajarannya 5 kalimat utama, rukun iman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salam, akhirat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pelajaran sholat juga ini menjadi perhatian khusus. Ya. Diusahakan setiap ada praktek sholat setiap minggu untuk mengajarkan tata cara sholat yang baik. Nah, yang jadi masalah di sini, ya ini mungkin sebagian sekalian usul di sini. Ini kayaknya sholat juga masih ada praktek langsung di Pandu Ustadz Harun kayaknya.
ya, karena masing-masing juga tiap guru ya sesuai dengan apa yang diketahui gitu, jadi tidak seragam. Ini mungkin perlu jadi satu masukan juga dari dulu sebetulnya kita pikirkan supaya sholatnya ya ada praktek sehingga sanadnya betul gitu. Kemudian di semester kedua juga ada 2 sub pelajaran, Asmaul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dihafalkan, cara mengajarkannya dengan kisah, dengan kisah sih ya paling efektif. Kemudian fikih juga, masalah-masalah penting seputar sholat, bersuci seperti mandi, wudhu, rukun sholat, juga pengetahuan singkat mengenai puasa, zakat, dan haji. Jadi puasa, zakat, dan haji itu kita bahas secara singkat, karena anak-anak usia 6-12 tahun memang sepertinya belum ada yang mengurus zakat apalagi haji. Jadi kita ingin mengajarkan sesuatu yang bisa langsung diamalkan oleh anak-anak. Boleh berikutnya? Pelajaran keempat ada pendidikan Islam. Ya, di semester pertama ada pengetahuan Islam dan pidato dan doa. Pengetahuan Islam biasanya menjadi pelajaran favorit karena sifatnya interaktif ya, ada tanya jawab antara anak-anak dengan guru atau sebaliknya. Ada 110 tanya jawab seputar Islam, tokoh-tokoh Islam dan tempat-tempat bersejarah. Ini penting ya kita ajarkan siapa tokoh-tokoh Islam. Ya, nanti di pelajaran di semester 2 itu ada pelajaran juga, ada sirah dan agama yang mudah. Ya, pidato dan doa ini diajarkan seminggu sekali kalau tempat kami. Jadi nanti biasanya yang paling bagus kita tampilkan ketika haflah. Ya, sirah juga ini kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin penting diajarkan supaya anak-anak kita mengenal siapa yang perlu dicontoh dalam kehidupan mereka. Kemudian agama yang mudah ini merupakan uraian daripada pelajaran hafalan hadis yang ada di pelajaran hadis. Dan terakhir pelajaran bahasa, ya, ini ada dua sub pelajaran. Pertama bahasa Arab, hitungan benda dalam kehidupan sehari-hari, percakapan dasar. Ya, ini bahasa sehari-hari ya diajarkan dengan tidak dengan hafalan gitu ya, hitungan misalkan wahidun satu enggak gitu, tapi kita sebutkan saja wahid, itsnan, salasah gitu ya, dengan menunjukkan jari kita. Dan untuk benda-benda yang nanti ada pelajaran ya kalau ada peraganya. Sub pelajaran kedua ada baca tulis Arab, Melayu dan Jawi. Ini dulu sih sering kita dengar ya, rencananya di jilid ke-7 itu ya diniat sudah ditulis dalam bahasa Arab Melayu atau Jawi. Arab pego kata orang dulu ya. Nah, mudah-mudahan wacana ini masih bisa diwujudkan sehingga nanti di jilid ke-7 kita sudah bisa melihat buku diniat seperti kitab kuning itu, bacaannya ya bahasa Indonesia tapi tulis dengan bahasa Arab. Berikutnya, Pak. Keistimewaan silabus. Sesuai dengan kemampuan anak dan dibuat pelajaran harian sehingga setiap hari anak menyisihkan waktu untuk belajar agama. Nah, ini kan diniat ini 1 jam sekali ya, sehari. Lu kenapa kasih masing? Cek, sudah ada suara? Sudah. Maaf tadi karena suara luar saya matikan. Silakan. Ya, boleh. Jadi kan di niat ini diajarkan 1 jam setiap hari. Nah, ada yang nanya kalau diprivatkan jadi seminggu sekali bisa nggak? Ya bisa saja. Cuma nanti analoginya seperti harusnya makan minum obat ya dalam seminggu itu dalam sehari 1 kali, itu obatnya diakumulasikan di 1 minggu langsung diminum sebanyak 6 butir obat misalkan. Ya mungkin sama saja diminum, tapi efek dari obat tersebut tidak bisa kita rasakan. Nah, di niat juga sama, ya, yang kita inginkan, kita susun kurikulum 1 jam sehari ini adalah anak-anak mempunyai kebiasaan
untuk menyisihkan waktu belajar agama setiap hari. Berikutnya, warna sampul dibedakan untuk setiap kelas sehingga anak mudah mengenalinya. Nah ini ya, ini jilid 0, kemudian yang hijau ini jilid 1. Nah, warna ini juga melatih otak kanan anak ya, sehingga kadang-kadang ketika ini tidak dibedakan, nanti jangan sampai anak itu terlalu dominan salah satu otaknya. Karena ya yang baik itu kanan dan kiri seimbang. Yang menggunakan otak kanan saya itu binatang. Tapi kalau terlalu menggunakan otak kiri juga nantinya jadi penakut. Jadi dua-duanya harus seimbang. Nah, warna segala macam itu bisa melatih otak kanan anak. Berikutnya, Pak. Bagaimana mengajarkan beberapa pelajaran dalam 1 jam? Nah, ini sudah kita siapkan alokasi waktunya. Ya, ini sekedar diingatkan. Dulu waktu saya masih ngajar itu, saya sampai bawa timer. Ya, di HP itu ada timer. Ya, karena ingin melihat kalau metode ini kita gunakan dengan betul, bagaimana hasilnya. Ternyata betul. Jadi Al-Quran 20 menit tuh, Qaidah Nuriyah, tahji, ya, di timer. Nanti selesai 20 menit, selesai ganti pelajaran. Jadi jangan dikira-kira. Gitu. Atau kalau ada, makanya di kelas tuh diusahakan minimal ada jam dinding, jadi kita bisa lihat. Dan ini tidak kaku sebetulnya, karena di saat-saat tertentu memang ini harus kita variasikan. Kadang anak bosan dengan pelajaran tertentu, ya itu kita sedikit singkatkan, nanti di pelajaran lain ada yang ditambahkan. Ya, Al-Quran itu alokasinya 30 menit, bisa kita bagi Qaidah Nuriyah 20 menit, hafalan surat 10 menit, atau 15 menit, 15 menit. Hadis, alokasi waktunya 5 menit saja. Ya. Bagaimana cara mengajarkannya? Saya yakin sudah pada tahu lah ya. Ternyata bisa mengajarkan hadis hanya dengan 5 menit saja. Akidah dan fikih, ini itu alokasinya 10 menit. Ya, akidahnya 5 menit. Sholat di semester pertama ini, akidah 5 menit, pelajaran sholat 5 menit. Kemudian pendidikan Islam, warna kuning, itu alokasinya 10. Dan bahasa Arab alokasinya 5 menit. Di semester kedua, 5 bulan kedua, ini 5 bulan, 1 semester ini efisiennya 5 bulan ya. Al-Quran, sama 30 menit, yang ada sedikit perubahan di pelajaran hadis. Ya, hafalan hadis ini 10 menit. Yang lainnya sama. Selanjutnya, Pak. Warna halaman dibedakan untuk setiap pelajaran. Pokok bahasan utama dibedakan warnanya dan ditulis di setiap halaman untuk memudahkan murid. Ya, sudah tadi dibahas sedikit-sedikit. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Setiap hari hanya 1 jam pelajaran. Waktu dulu kita mulai, kenapa 1 jam ya? Karena dulu waktu ini dimulai kan sedang tren-trennya anak itu ikut bimbel. Ya, karena saking sibuknya di sekolah, pulang sekolah langsung masuk bimbel. Bahkan les-les yang tidak penting pun diikuti gitu. Nah, untuk memudahkan di awal ya kita buat dengan 60 menit. Masa iya sih buat belajar agama 1 jam aja nggak ada waktu. Nah, lalu bagaimana jika tempat yang sudah jalan dan anak-anak serta orang tua sudah punya kesiapan meluangkan waktu lebih dari 60 menit? Ya, bisa ditambah jadi 90 menit misalkan. 30 menitnya khusus untuk menghafalkan Al-Quran, program tahfiz. Ini beberapa tempat sudah jalan. Ya, jadi kalau ada yang 90 jangan tidak bisahkan ya bisa. Ya. Minimal itu 60 menit. Berikutnya. Materi pelajaran sesuaikan dengan daya pikir anak. Nah, ini bahasanya sederhana karena anak itu kan sederhana. Ya, kadang ada tuh kadang-kadang sering kita temui juga ada guru ngajar dengan bahasa bukan
dengan bahasa yang tidak disesuaikan dengan daya pikir anak. Jadi ini bahasanya dibuat sederhana supaya anak-anak bisa mudah mengerti. Berikutnya, materi pelajaran disusun dengan skala prioritas. Jadi, apa nih yang mesti yang bisa diamalkan oleh anak pertama kali, yang dibutuhkan anak dalam kesehariannya. Ya, anak setiap hari kan harus sholat, harus wudu, harus baca doa. Itu yang pertama kali kita ajarkan pada mereka. Dan membelakang. Jadi tadi itu di awal yang zakat, ya puasa, haji, kenapa tidak dibahas secara mendalam di 6 tingkat dasar ini? Karena ya belum menjadi prioritas buat mereka. Jadi kita mengajarkan di awal itu adalah dasar-dasar agama, ya amal-amal harian yang bisa dikerjakan atau diamalkan anak dengan segera. Berikutnya, setiap pelajaran disertai referensi dari kitab-kitab induk. Nah, ini ada ya, seperti di pelajaran wudhu ini. Rukun wudhu ada 6. 1, niat wudhu, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Itu kita sertakan supaya jelas. Berikutnya, setiap mata pelajaran dilengkapi dengan definisi kalimat motivasi dan petunjuk pelajaran. Petunjuk untuk ustadz ini tidak dibacakan ketika mengajarkan, ya. Tapi ini dibaca untuk ustadznya saja. Jadi ustadznya tahu bagaimana akan mengajar. Definisi dan motivasi juga bisa diulang setiap hari atau dalam seminggu beberapa hari begitu, supaya anak mengerti apa yang dia pelajari. Jangan sampai sudah jauh-jauh belajar tapi tidak tahu apa yang dia pelajari. Motivasi juga sangat penting ya, supaya anak punya bergairah gitu, mereka nggak bosan ketika pelajaran berlangsung. Berikutnya, panduan alokasi waktu bulanan dan harian diberikan untuk setiap pelajaran. Ini biasanya ini sih yang menjadi kesulitan untuk pengajar-pengajar. Mereka tidak memperhatikan ini. Padahal mudah sekali ya mengajarkan dini ini, karena bukan hanya pelajarannya, waktunya pun sudah kita aturkan. Ini ada kotak besar ya, nomor 7 ini. Ini artinya pelajaran tersebut diajarkan di bulan ke-7. Ya. Jadi jangan sampai di kotak ini ditulis diajarkan di bulan ke-7, bulan kedua sudah diajar. Banyak kejadian seperti itu. Kemudian yang bawah ini ya ada bulatan-bulatan kecil angka 1 sampai 20 gitu. Ini artinya pelajaran ini diajarkan selama 20 hari. Ya, jadi selesaikan dulu kotak-kotak kecil ini. Kalau sudah selesai, biasanya kita checklist ya, si anaknya kita minta untuk men-checklist hari yang sudah dilewati. Berikutnya, kolom paraf ustadz dan wali murid disediakan untuk pengontrolan keaktifan murid. Ini salah satu ikhtiar juga supaya dari Diniat untuk melibatkan orang tua secara aktif ya dalam proses pembelajaran anaknya. Karena memang syarat perkembangan anak itu ya keterlibatan orang tua. Nah, di masa pandemi ini kan semua orang tua dipaksa supaya terlibat aktif, bahkan bukan aktif menggantikan peran gurunya. Dari dulu sebetulnya sudah kita coba supaya mereka mau mengontrol. Karena kan rata-rata orang tua tuh ya sudah ketika sudah menyerahkan begitu, biasanya tidak dikontrol, jadi urusan ustadz aja gitu. Nah, ini yang kita inginkan, orang tua tahu apa yang dipelajari anak-anak. Dan mudah-mudahan kalau orang tua juga belum tahu gitu pelajaran anaknya atau belum bisa, dia mau ikut belajar. Berikutnya Pak.
Perhatian khusus pada pelajaran wudhu dan sholat. Nah ini, ya makanya setiap minggu itu ada praktek wudhu dan sholat. Itu juga, iyalah diusulkan lagi, boleh nanti ada prakteknya, ada POT gitu buat trainer supaya wudhu dan sholatnya seragam gitu. Boleh dari Ustaz Harun permintaan. Jadi bagaimana cara takbir ya itu. Wudhu juga sama kan, wudhu tuh tidak boleh di kamar mandi, tidak boleh sambil telanjang gitu kan, wudhu itu kan bagian ibadah. Jadi ini kita perhatikan khusus supaya praktek anak-anak juga bisa bagus. Berikutnya Pak. Dilengkapi dengan soal bulanan di akhir buku. Jadi untuk evaluasi ya, evaluasi ini soalnya soal lisan saja. Ya, jadi soalnya soal lisan, tidak tertulis. Ya memang di jilid 1 sampai 6 ini anak-anak tidak banyak menulis. Ya termasuk ujiannya pun tidak banyak menulis. Berikutnya. Dilengkapi juga dengan absensi sholat, idealnya oleh wali murid, kemudian oleh suka ada yang komen, nanti kalau di absen sholatnya nggak ikhlas ya. Itu mah next level ya ikhlas mah. Yang kita ajarkan kepada anak-anak pertama kali adalah istiqomah. Ya, mereka supaya sholat ini menjadi kebutuhan mereka gitu. Jadi setiap hari kita kontrol. Idealnya oleh orang tua, ya orang tua. Kalau tidak mau terlibat, gimana orang tuanya ya? Kalau bisa disilaturahmi gitu, orang tuanya supaya mereka mau memperhatikan sholat dari anak. Kalau ini istiqomah, insya Allah level berikutnya baru berbicara ikhlas. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Ini sudah terakhir Ustaz. Ya. Wa iyyakum. Jazakumullah. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan beberapa pemaparan sederhana dari Ustadz Hendra yang bagi saya ini memang sesuatu hal yang memang saya rasakan sendiri di Maktab Dinit yang ada di tempat kami, di mana anak-anak ini dilatih untuk langsung mempraktekkan apa yang mereka pelajari, sehingga mereka ingat. Dan ketika mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari di maktab, kemudian orang tuanya melihat, orang tuanya memperhatikan, maka orang tuanya sendiri ikut-ikut belajar, ingin belajar juga. Sehingga alhamdulillah di tempat kami, dengan adanya maktab diniyat, maka kemudian ibu-ibunya juga terdorong untuk ikut tadarusan, ikut ngaji bareng, dan seterusnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Maka ini semoga kerja kita dalam mengajarkan agama kepada anak-anak ini, dia bisa memberi efek yang tidak hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga yang lainnya, seluruh masyarakat, dan akhirnya Masya Allah, walaupun seolah-olah kita hanya mengajari anak-anak, tapi pada hakikatnya kita mengajar seluruh umat manusia, alhamdulillah. Dan ini kita sampai pada bagian ketiga dari pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi kita telah mulai dengan paparan nasihat dari Maulana Harun, kemudian ada paparan tentang bagaimana menabus diniyat oleh Ustadz Hendra. Dan kami hari ini ingin sekali mendapatkan masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah, ustadz dan ustazah dari seluruh Indonesia yang semoga bisa bergabung pada malam hari ini untuk ikut mendiskusikan, membicarakan, bagaimana kita sama-sama berusaha meningkatkan maktab diniyat kita, kemudian bisa menyebarkan metode diniyat ini ke seluruh Indonesia. Kami mengundang apabila ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pengalamannya atau menyampaikan usulan-usulannya kepada kami selaku pengurus pusat diniyat, kami sangat berharap sekali mendapatkan masukan dari bapak-bapak ibu semua untuk bisa meningkatkan lagi aktivitas diniyat kita. Apakah ada dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, usulan, masukan buat kami? Ada. Ini kalau memungkinkan ini ya silakan bapak-bapak ibu. Kalau kan mungkin bapak ibu bisa merubah namanya kalau sudah terbiasa, diklik kanan dari name namanya, nanti di judulnya maktab dari mana
namanya siapa supaya kami bisa memanggil. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ini baru pertama kita. Ini ada Ustazah Muya Syahid ingin bertanya. Kami persilahkan. Kami silahkan untuk mau menyampaikan secara lisan atau secara tulisan di chat, silahkan. Maka Ustazah Muya Syahid, apakah akan menyampaikan lewat suara atau tulisan? Kami ada. Jadi, oh ya, ingin bertanya, Ustadz, untuk usia. Jadi ada Ustazah Muya Syahid bertanya, saya ingin bertanya, Ustadz, untuk usia berapa ini diterapkan buku-buku ini? Jadi ada Ustazah Muya Syahid ingin bertanya mengenai usia dari pelaksanaan kegiatan diniat ini. Mungkin Maulana Harun bisa memberikan masukan, menjawab dari pertanyaan tersebut. Jazakallah, salam jazak, Masya Allah. Secara generalnya, secara umum, yang kita konsepkan dan itu banyak diterapkan, itu paling awal adalah usia PAUD, usia 4 tahun. Nah, itu baru kita mulai. Itu yang kita buat secara umum seperti itu. Demikian. Nah, kalaupun ada kasus-kasus tertentu anak luar biasa, ya itu kita nggak bisa tidak menyalahkan atau menganggap itu kurang baik, tidak. Tapi untuk ya aturan umum gitu, kebiasaan umum kita umur 4 tahun mulai. Demikian. Jazakumullah, Ustaz. Jadi nanti yang jilid 0 itu 4 tahun ya, Ustaz ya. Nanti yang berikutnya sesuai dengan tingkatannya begitu. Jazakumullah. Kemudian ada Bapak Abu Uwais. Bapak Abu Uwais mau menyampaikan langsung atau mau menyampaikan lewat tulisan? Kami persilahkan. Jika ingin menyampaikan langsung juga tidak apa-apa melalui suara. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, saya ingin bertanya untuk tingkat dasar yang usianya yang masih usia dini, kan itu kalau untuk di awal-awal perkenalan gitu ya, pasti kan otomatis waktunya juga tidak efektif dikarenakan anak-anak yang mungkin berbeda-beda karakter gitu ya, ada yang aktif dan sebagainya. Nah, itu bagaimana ya untuk keaturannya gitu, supaya 1 jam itu tuh memang efektif gitu buat anak-anak gitu. Ya, jazakumullah khairan. Jazakumullah. Mungkin, mohon maaf, Maulana Harun atau mau bisa memberikan jawaban, masukan mengenai pertanyaan tersebut? Ya, jazakumullah. Sebenarnya kondisi seperti ini bukan hanya di diniat. Kalau kita melihat tantangan seperti ini bukan hanya di diniat. Hampir semua pendidikan nasional kita juga modelnya model kolektif. Semuanya seperti itu. Jadi tantangan atau kesulitan seperti ini bukan khusus diniat. Semua pendidikan yang bersifat klasikal seperti itu juga. Nah, disinilah makanya perlu kami sampaikan man behind the gun. Nah, kita menyiapkan perangkat kerasnya, yakni berupa buku, perangkat lunaknya berupa metode pengajaran, tapi tetap itu semua penentunya adalah bagaimana pelakunya, yaitu para ustadz-ustadzahnya. Nah, seperti itu. Dan dengan perjalanan waktu, dengan yang kuat, dan dasar kasih sayang, itu alhamdulillah yang kami lihat di lapangan, banyak ustadz-ustadzah yang mendapatkan pengalaman-pengalaman yang insya Allah berbeda di setiap madrasahnya, setiap lokasinya berbeda-beda. Itu sesuai dengan ya jam terbang lah seperti itu. Yang kita bisa bantu terutama adalah buku dan metodenya. Cuman untuk hal-hal yang spesifik tiap-tiap kelas dan sebagainya, ya itu sangat tergantung kembali kepada pengalaman masing-masing. Hanya saja tadi, asalkan dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, dengan tekad yang kuat, akan ada nanti. Kemudian kami juga sering sampaikan tentang pemecahan tatkala murid kurang konsentrasi karena memang umurnya masih umur main-main. Nah, kita memang
sangat tidak menganjurkan untuk membuat anak-anak kita ini terlalu dini menjadi dewasa. Maksudnya umur anak-anak ya memang anak-anak dia, kita mesti memahami sebagai anak-anak. Kita tidak bisa disuguhkan mereka seperti anak-anak yang sudah SMP, SMA, mestinya dengan kekerasan, tidak, tetap dengan kelembupan. Dan bawaan mereka sebagai apa namanya, yang masih kegiatan main dan sebagainya, makanya sering kami sampaikan untuk jilid 0 dan 1 ini kita sangat anjurkan adalah ibu-ibu yang memegang, karena mereka yang sudah terbiasa menghandle anak-anak. Allah. Jazakumullah Maulana Harun. Mungkin saya sedikit bisa menambahkan juga. Saya sendiri sebagai pengajar di ITB, artinya mengajar di mahasiswa begitu ya. Mahasiswa sendiri juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda apabila kita memberikan materi suatu perkara begitu. Ada yang pintar, ada yang cepat untuk bisa menerima dan sebagainya. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan Maulana Harun, walaupun kita punya buku, walaupun kita punya metode, tetapi memang kita perlu ada pendekatan-pendekatan personal. Jadi mungkin selain di luar jam 1 jam yang memang kita gunakan untuk memang secara klasikal, memang kita terpaksa kadang-kadang kita berikan tambahan waktu mungkin 5-10 menit atau setengah jam yang lain untuk anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan waktu lebih banyak. Nah, dengan cara begini nanti mereka akan bisa catch up, bisa mengejar ketertinggalan dari kawan-kawannya yang lain, sehingga nanti akhirnya pada satu saat, insya Allah mereka semua akan pada satu level yang kita apabila memberikan pelajaran kepada mereka, mereka bisa menerima semuanya dengan standar dengan baik. Mungkin itu sedikit melengkapi saja, sedikit menambahkan berdasarkan pengalaman. Artinya semua masalah pendidikan yang secara dilaksanakan secara klasikal akan menghadapi masalah yang sama. Jazakumullah khairan katsiran. Ini ada pertanyaan juga dari Ustadz Abdul Latif Bekasi. Kami persilakan Ustadz Abdul Latif, apakah ada yang ingin disampaikan? Mau lewat tulisan atau lewat lisan langsung? Kami persilakan Ustadz Abdul Latif. Langsung saja. Silakan, silakan. Syukran Ustadz Iqbal dan juga Ustadz Harun. Yang pertama terkait dengan buku Diniyat, ini ada beberapa salah cetak ya atau salah tulis mungkin, khususnya di jilid 1 yang sedang saya pegang untuk anak-anak. Itu misalkan mohon maaf banget untuk huruf hijaiyah misalkan ya. Nah, ya itu kan secara umum adalah kalau di situ tertulisnya seperti alif bengkong dan tanpa titik, begitu. Nah, kalau di ejaan imla itu ya Ustadz, suaranya terputus Ustadz. Oke, sudah nyambung Ustadz? Silakan, sudah. Oke, sudah ya. Oke, misalkan di halaman 12 di jilid 1 itu tentang ya, misalkan ya itu kan ada titiknya. Misalkan kalau tidak ada titiknya kan biasanya orang nyebutnya alif bengkok gitu. Nah, mungkin itu mohon masukan dari Ustadz Harun, apakah sebaiknya Maaf, kepotong juga Ustadz. Mungkin kepencet mute-nya. Ya Ustadz, Ustadz Abdul Latif. Oke. Ini sinyalnya kayaknya buruk Ustadz. Saya cari sebentar sinyalnya. Oke, sudah nyambung lagi. Mungkin videonya dimatikan tidak apa-apa, biar tidak terganggu. Suaranya saja tidak apa-apa. Oke, saya coba masuk yang kedua, itu tentang penulisan huruf Ustadz ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk kelas 1, itu kan font hurufnya agak kecil-kecil Ustadz. Nah, itu untuk di kelas 1 sendiri, misalkan kaidah akidah fikih atau kemudian font-font yang lain itu
Pencet mute-nya, Ustaz. Iya, ini putus sinyalnya. Oke, saya tulis aja Ustaz ya di Enggak, di usulan aja melalui Ustaz, videonya dimatikan, itu ya, akan membantu supaya suaranya saja yang bisa jelas. Videonya dimatikan. Sehingga, nah, coba sekarang mungkin bisa. Oke. Nah, itu lebih bagus ya. Oke ya. Oke, yang pertama tadi tentang penulisan huruf, misalkan ya yang ada titiknya di nomor 12, halaman 12, jilid 1 tidak ada. Nah, itu juga mohon sedikit koreksi tulisannya. Terus yang kedua, tentang font huruf. Nah, selayaknya di sekolah-sekolah formal, untuk kelas 1 kan rata-rata fontnya agak dibesarin Ustadz daripada kelas 2 ataupun kelas 3. Juga mohon perhatian apakah tidak sebaiknya diniat khususnya jilid 1, bukunya agak lebih dibesarkan, fontnya agak dibesarkan, seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya standarnya mah kayak standar anak-anak sekolah formal kelas 1. Karena memang mereka fontnya rada-rada agak gede semua. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, halo? Silakan. Masih lanjut. Oke, pertanyaan yang ketiga, kira-kira bisakah ada standarisasi dari diniat ketika, mohon maaf banget, di akhir semester 1 atau akhir semester 2 untuk semacam memberikan file soal-soal yang sifatnya memang lebih menantang. Ya kecuali memang yang hafalan itu kan memang tidak bisa dasarnya kecuali ya tinggal anak setoran. Tapi yang semacam pengetahuan Islam. Nah itu kan meskipun bentuknya tanya jawab, anak tinggal bertanya, tapi kalau diacak modelnya kayak anak-anak sekolah yang tes Ustadz, misalkan PG-nya ya, pilihan gandanya ada 10 atau 15 soal, terus nanti ngisi ada 5 misalkan. Nah itu menurut saya agak lebih berkelas sedikit Ustadz. Gitu. Nah syukur-syukur malah diniat yang bikin soalnya. Gitu. Nah sehingga bisa diseragamkan. Nah nanti guru tinggal ngoreksi khusus untuk pendidikan Islam. Nanti sudah ada soal diniat. Nah tinggal kita copy di sini, kemudian kita buat anak-anak itu ujian. Jazakallah. Ustadz Abdul Latif, mohon maaf, selama ini kalau ujian berarti membuat soal sendiri, tidak pernah menggunakan soal yang kita share melalui melalui WhatsApp group. Halo? Ya Ustadz, kami bertanya kalau selama ini berarti ujian Ustadz menggunakan soal dari maktab sendiri, membuat sendiri. Ini masih di mute, Ustadz? Maaf, putus-putus, sinyalnya mungkin agak kurang bagus di sini. Ingin mau bertanya, selama ini Ustadz kalau ujian menggunakan soal dari buatan maktab sendiri? Halo? Halo, masih oke, sudah agak jelas, tapi tadi sempat terputus Ustadz pertanyaannya. Ya. Soal dari ujian yang dilaksanakan di maktabnya Ustadz, apakah membuat sendiri? Ya, jadi begini, kalau dulu pernah saya coba improvisasi, kalau soal-soal ujian kayak misalkan membaca, ya harus ketemu gurunya, cuman khusus untuk, kalau praktek ibadah kan tinggal anak suruh praktek, Ustadz dilihatin gurunya bacaannya. Nah, khusus untuk pendidikan Islam, karena saya improv untuk membuat soal, ya ala anak sekolah ganda, saya bikin acak aja dari materi yang ada. Misalkan itu pelajaran 1, 2, 4, ya, sampai pelajaran 3 misalkan. Nah, kemudian saya bikin soal pilihan gandanya 15, uraiannya 5, isiannya 5 misalkan. Nah, itu kan udah kayak bocah sekolah beneran tuh, gitu, waktu itu, gitu ya. Ya, jazakallah Ustaz. Mohon maaf, saya potong. Agak bagus gitu. Siap. Ya. Ini jadi supaya kita, karena saya sudah ditangkap, ya. Sudah bisa ditangkap. Jadi insya Allah sebenarnya dari pusat kami sudah membuatkan soal juga
yang kita sebarkan, tapi selama ini memang kita sebarkan melalui WhatsApp grup di Yayasan Pendidikan Diniat. Jadi apabila nanti memang selama ini Ustadz Abdul Latif belum mendapatkan, mungkin karena tidak ada di grup, boleh Ustadz ada di chat, di kolom chat dari Zoom ini ada nomor saya. Nomor saya boleh dicatat 081 321 321 713. Nanti Ustadz ngirim WA ke saya untuk kami masukkan Ustadz ke dalam grup, supaya nanti apabila ada soal-soal yang kami dibuat oleh pusat, Ustadz bisa mendapatkan juga insya Allah. Jadi mungkin itu jawaban mengenai soal. Tapi untuk siap. mengenai penjilitan buku dan sebagainya, mungkin ada jawaban sedikit dari Maulana Harun. Kami persilakan apabila mungkin ada tanggapan dari pertanyaan berikut. Kami persilakan. Ya, jazakallah. Ya, tidak ada salahnya juga saya memperkenalkan Ustaz Abdul Latif ini ya. Mungkin Pak Iqbal sendiri juga belum kenal. Oh iya, betul. Dan banyak yang belum kenal karena dia ini sangat awalun dalam diniat di Bandung. Masya Allah. Itu kita baru beberapa biji hitungannya. Baru Cikuda dan beberapa tempat. Ini termasuk dulu tinggal di daerah Pamujaan namanya, di Nagreg sana. Daerah yang orang banyak melakukan kesyirikan lah. Yang saya tahu begitu. Masya Allah. Dengan Abdul Latif ini perubahan luar biasa sampai kita ceritakan di mana-mana itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan beliau sekarang menjadi kepala sekolah SDIT di Bekasi. Subhanallah. Untuk kawasan Bekasi daerah situ SDIT yang paling elit lah. Ustaz Abdul Latif ini sekarang. Jadi kesibukannya sekarang luar biasa ngurus sekolah SDIT ini. Makanya mengetahui perkembangan penyebaran soal yang sudah tingkat nasional, ada standar, mungkin ya kita sama-sama maklum. Ya, jazakallah atas masukan tadi. Dan selama ya 8 tahun dari 2012 ini ya kita buat standar. Ini baru sekarang, memang dari awal kami kenal Abdul Latif ini subhanallah kritisnya luar biasa ini, alhamdulillah. Termasuk penulisan huruf ya tadi kita pun sampai lupa itu, karena memang di awal pengenalan selalu kita sampaikan bahwa untuk materinya kita memakai Qaidah Nuraniyah, sedangkan metode pengajarannya menggunakan Nurul Bayan. Nah, Qaidah Nuraniyah ini ditulis oleh Maulana Nur Muhammad dari India, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Makkah, Madinah pakai itu juga. Nah, kita sampai terlewat, hilap nggak menyesuaikan tulisan ya itu. Makanya jazakallah untuk edisi berikutnya insya Allah kita tulis itu sesuai dengan ejaan yang biasa dipakai di Indonesia. Kemudian yang kedua masalah font itu, insya Allah juga semoga kita bisa adakan perombakan agak digedekan, berarti konsekuensinya juga ukuran kerasnya dibesarin supaya urutan halaman nggak berubah. Sebab kalau nanti hanya hurufnya digedein, kemudian ukuran lembarannya nggak digedein, urutan halaman berubah, nanti ada confuse antara yang pegang cetakan lama dan baru gitu. Tapi kita sangat terima kasih atas masukannya. Nah, begitu. Jazakumullah Maulana Harun, dan jazakumullah juga atas masukannya Ustaz Abdul Latif. Kami, Masya Allah, kalau saya ini orang baru di Diniat, jadi belum kenal, maka terima kasih sudah dikenalkan oleh Maulana Harun ini. Alhamdulillah. Ini ada masukan ingin Ustadz Didik Tajul Arifin tadi. Ustadz Didik mau menyampaikan sesuatu? Tadi sudah raise hand, sudah ingin apa yang ingin disampaikan Ustadz Didik? Silahkan. Ustadz Didik, silahkan. Tadi sudah ingin menyampaikan sesuatu, Ustadz Didik? Mungkin di-unmute dulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk waktu ulangan ujian semester pertama mau diserempakan atau bagaimana, Pak? Kemudian untuk soal mungkin sekedar koreksi soal-soal yang sebelumnya dari pusat itu ada yang semester 2 ngambil di semester 1. Kemudian yang ada kemarin tuh kelas 1 apa kelas 2 gitu. Tapi di luar kelas itu pelajarannya. Akhirnya kita bikin soal lagi. Ya. Mungkin untuk waktunya diserempakan mungkin kapan? Soalnya ada yang nanya kalau SD itu November ini SD itu. November akhir sampai Desember katanya. Ya, segitu aja insyaallah.
Jazakallah Ustaz Didi atas masukannya. Mohon maaf nih apabila kemarin mungkin ada ketidaktepatan dalam memberikan soal. Insya Allah akan kami perbaiki di kemudian hari. Mengenai ujian itu selama ini memang disesuaikan dengan jadwal di masing-masing maktab. Jadi kami tidak mengharuskan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian, disesuaikan dengan kebutuhan di maktab saja. Kalau istilahnya sekitar mungkin di sekitar bulan akhir pertengahan Desember sampai akhir Desember begitu bisa, tapi untuk waktu persisnya kami persilahkan kepada masing-masing maktab untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal maktab masing-masing. Jadi tidak perlu kami rasa tidak perlu untuk menseragamkan seluruh tempat untuk satu waktu karena ini tidak ada esensinya. Jadi kami persilahkan apabila memang pelajaran di sana sudah selesai, sudah bisa dilaksanakan ujian, kami persilahkan, dan insya Allah kami akan dari tim sedang menyiapkan soal untuk ujian akhir di semester ini insya Allah. Demikian mungkin jawaban dari kami. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Aira. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan izin bertanya Ustadz, untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran, maaf sebentar, untuk mencapai tujuan pembelajaran, apakah sudah disediakan video pembelajaran dari setiap mata pelajaran? Jazakumullahu khair. Jadi sebagai jawaban kami ini, memang kami terus terang agak terlambat untuk merespon aktivitas pembelajaran dengan video ini. Sedangkan sekarang sedang kami susun sedikit demi sedikit, dan kami sedang menyusun lomba begitu untuk menyusun pembelajaran. Dan memang ini sebenarnya seharusnya kita lakukan sejak awal supaya pada masa pandemi ini, di mana orang-orang tua kesulitan untuk memberi pelajaran pada anak-anak yang semua ada di rumah, maka semoga dengan pelajaran video ini bisa memberikan wawasan dan kemudian memberi tata cara bagaimana memberikan pelajaran kepada anak-anak. Tapi memang kami belum menyelesaikan semua. Kami targetkan semoga insya Allah dari video-video yang masuk dari maktab, kami coba akan semoga video pembelajaran ini segera bisa kita sampaikan di channel YouTube kita insya Allah. Mungkin ini. Ada lagi mungkin yang di tanggapan mengenai hal ini, mungkin dari Ustadz Hendra, dari Ustadz Imam, ada ini di sini juga ada ada Maulana Harun, ada sayang tadi Pak Profesor Aceng harus izin karena ada keperluan yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan yang lain mungkin mengenai pertanyaan tersebut? Boleh, silakan. Ya, silakan. Jawabannya sama tadi. Jadi sedang kita siapkan. Memang sebetulnya 2014 itu sudah mulai kita pikirkan ya sebetulnya dulu sama itu untuk membuat video tutorial gitu. Karena kalau kita langsung datang ke daerah itu kan kadang-kadang kurang efisien ya, terlalu jauh, waktu juga tersita lumayan banyak. Jadi dulu kita terpikir untuk buat setiap pelajaran itu ada tutorialnya. Jadi mungkin insya Allah sih sekarang sudah masuk lagi wacananya, baru wacana, mudah-mudahan doakan saja bisa secepatnya kita eksekusi gitu. Ya, jadi insya Allah nanti setiap pelajaran ada videonya. Jazakallah Ustaz. Yang lain boleh. Jazakallah Ustaz Indra atas penjelasannya. Apakah ada dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya lagi? Oh, ini tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Ibu Maya Syahid. Ibu Maya Syahid ini bertanya, apakah diniat ini buku atau metode? Maka kami bisa sampaikan jawabannya kira-kira dua-duanya ya Ustaz ya. Jadi memang metode diniat, tapi kami juga menerbitkan buku yang memang sesuai dengan metode tersebut sehingga langsung bisa dipraktekkan. Dan sekali lagi apabila ada ibu-ibu mungkin yang belum menerapkan gini, mungkin bisa kontak langsung ke saya. Jadi ada nomor telepon saya sudah saya share di chat 081321321713 melalui WA, silahkan untuk menghubungi kami untuk kontak mengenai buku dan mengenai metode belajar. Jazakallah. Apakah masih ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menyampaikan, ingin bertanya? Masya Allah ini ada Ustadz Adrian juga, jazakallah dari Sragen, mungkin ya, ingin menyampaikan sesuatu Ustadz.
Ustadz Fajri nggak hadir, Ustadz Fajri. Ustadz Fajri sebentar. Ustadz Fajri kemarin katanya mau hadir tapi wallah alam sebentar. Ini ada pesertanya ada 35 tadi itu tapi saya belum lihat ini ada Ustadz Fajri. Ya. Saya belum tahu ini, belum lihat. Kalau Ustadz Adrian ini dari Sragen, tempat saya pertama kali memperkenalkan diniat di luar Bandung. Oh, Masya Allah. Ya, semoga bisa bangkit lagi. Amin. Kalau Ustadz Fajri, mungkin saya bisa perkenalkan sedikit. Beliau ini, Ustadz Fajri ini, beliau pengajar diniat di Jakarta. Dan subhanallah, punya langkah-langkah perjuangan yang sebenarnya di Bandung pernah kita akan buat, cuman belum berhasil. Ternyata beliau yang di Jakarta yang berhasil. Jadi di samping mengajar diniat secara umum, beliau juga buat langkah-langkah yang itu untuk membendung kristenisasi di kalangan anak-anak yang di kolong jembatan, di rel kereta api, dan di kalangan pemulung, dengan keterbatasan tenaga, biaya, dan sebagainya, seorang diri, subhanallah, kalau nggak salah tiap Sabtu atau Sabtu Jumat begitu, dia datang sendiri, dia ajar sendiri, bawa pengeras suara sendiri kayak yang biasa dipakai mutawif itu, kumpulkan 10-20 orang, subhanallah. Nah, itu kerjaan beliau seperti itu. Nah, sebenarnya kita ingin beliau hadir juga untuk sharing. Maksud kami adalah untuk buktikan bahwa metode diniat ini begitu mudahnya, begitu fleksibelnya, sehingga jangankan di masjid atau di madrasah, atau di rumah, garasi, dari serumah, bawah pohon, sampai di kolong jembatan pun bisa, gitu. Dan itu bisa berjalan. Itu mungkin kami sampaikan melalui kehadiran Ustadz Fajri. Cuman mungkin beliau lupa atau ada kegiatan lain. Bahkan kemarin kan saya share juga itu penghargaan dari UIN atas perjuangannya dengan diniat ini untuk membina anak-anak yang di kolong-kolong itu. Dapat penghargaan khusus juga. Nah, begitu. Kalau hadir bisa diminta itu. Dan mungkin Ustadz Adrian mungkin ingin menyampaikan sesuatu juga. Diniat di Sragen akan disampaikan lagi. Kami persilakan, Ustadz. Ya, alhamdulillah dalam beberapa waktu ini setelah masa pandemi kita musyawarah di Pondok Pesantren Al-Wihdah untuk memulai TPA dengan sistem diniat yang kemarin kami sempat pesan buku lagi, dan itu dalam masa dicoba. Dan kenapa ini kami ingin memulai, karena kemarin sempat terputus karena belum ada PJ-nya yang satu ustadz bisa fokus pada diniat. Dan alhamdulillah ya salah satu putra almarhum Pak Ki Abdul Halim yang baru selesai belajar dari Kairo, sehingga kita arahkan beliau untuk sebagai penanggung jawab TPA. Dan setelah itu dicoba, ya alhamdulillah beberapa kita bagi saat ini ada reguler, ada non reguler. Yang reguler ini yang sifatnya berbayar, terutama ini anak-anak para seperti dokter, kemudian anak guru dan sebagainya. Sedangkan yang tidak berbayar ini kepada anak-anak kampung yang bapaknya itu hanya penjual kaki lima atau pedagang kecil. Nah, itu yang tidak berbayar. Dan setelah ini baru berjalan belum 1 bulan ya dari pemesanan buku itu, ternyata ada kebaikannya. Dan setelah itu nanti ini baru saya sudah sampaikan kepada, tadi beliau ikut juga ini Ustadz Azim Halim. Jadi bagaimana beliau bisa mengikuti acara ini dan kemudian nanti bisa lebih teratur lagi sehingga betul-betul bisa menjadi niat untuk daerah Sragen. Nanti akan beberapa TPA yang ada di Sragen ini pun kita sampaikan juga acara pada malam hari ini sehingga mereka sebenarnya supaya bisa ikut, sehingga nanti tidak ada anak yang ada di tempat kita ini yang tidak terkontrol waktu belajarnya 1 jam 1 hari untuk agama. Masya Allah. Insya Allah ini hal yang baik. Terima kasih. Jazakumullah. Jazakumullah khair kasir.
kami memberikan informasi juga Ustadz Adrian bahwa alhamdulillah Ya. Ragen ini selain di pesantren Ustadz ada satu Ustadz juga namanya Ustadz Abu Hurairah. Dulu beliau belajar di pesantren Madinah. Apakah sudah ada kontak dengan beliau, dengan Kang Abu Hurairah? Beliau di Sragen juga. Alhamdulillah. Ya, jadi memang jadi satu tempat juga. Jazakallah. Semoga berarti bisa bekerja sama untuk saling mengembangkan diniat, terutama di Sragen dan sekitarnya, insya Allah. Boleh. Siap, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Apakah mungkin ada lagi masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Terutama ini kami ada niatan. Hijrah nih mau sharing, Pak. Silakan. Oh iya betul, silakan. Ya. Dari Hijrah. Maka silakan Maktab Hijrah untuk sharing. Ustaz Sofyan. Ustaz Sofyan, kami persilakan Ustaz. Mohon maaf tidak semua ya chat terbaca. Jadi maka kami persilakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Maulana Harun, semua ustaznya, semua asatidnya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam silaturahmi ini. Alhamdulillah kami Maktab Hijrah Diniyat baru berdiri 1 tahun dari 1 Muharram tahun kemarin. Alhamdulillah dengan program Diniyat ini, alhamdulillah sekarang santrinya sudah kurang lebih 115 santri dan setahun ini. Ini metode daripada Maktab ini, Diniyat ini sangat luar biasa, terutama terapi untuk santri-santrinya. Kadang ya santri menyampaikan istilahnya dakwah kepada orang tuanya sebagai teladan sebagai orang tua. Jadi orang tua itu ada semangat untuk mengamalkan agama seperti itu. Terus yang daftar di Maktab Diniyat juga radiusnya ya Antapani sampai ke Kamayangan sampai ke daerah Rusunawa ini alhamdulillah banyak sekali yang daftar ke Diniyat Hijrah ini seperti itu. Alhamdulillah luar biasa ini Diniyat ini subhanallah. Jazakallah atas sharingnya Ustaz Sofyan. Semoga Diniyat di tempat Ustaz semakin maju lagi dan juga bisa memberi manfaat. Nanti akan muncul lagi Diniyat-diniyat di sekitarnya semakin banyak anak-anak bisa terkelola, mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Dan ini salah satu target kami. Sebelum ini mungkin sebentar lagi mungkin sudah jam 9. Salah satu target kami adalah kami ingin menyelenggarakan kegiatan webinar seperti ini secara lebih rutin dalam bentuk kontrol. Akhirnya nanti kami bisa mendapatkan masukan-masukan yang lebih luas lagi dari seluruh maktab. Kami sebenarnya mempunyai target bagaimana supaya semakin lebih banyak yang bisa hadir, karena di Indonesia ini ada sekitar 90, sampai hari ini dalam catatan kami ada sekitar 90 maktab yang masih aktif, artinya membeli buku, berkontak dengan kami untuk pembelian buku dan seterusnya, akhirnya masih berjalan. Saya kira mungkin artinya kalau seandainya bisa semuanya ikut, seharusnya bisa 90-an, tapi pada malam hari ini baru ada 35 yang ikut. Jadi kami harapkan nanti insya Allah ini karena memang baru pertama, dan kami juga masih belajar untuk melaksanakan kegiatan webinar seperti ini, dan ada masukan dari istri saya bahwa mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak terbiasa menggunakan Zoom, sehingga mungkin belum bisa mengikuti acara ini. Maka nanti kami akan sediakan mungkin via YouTube, sehingga bapak-ibu yang tidak bisa link pakai Zoom dan sebagainya, mereka bisa melihat langsung dari YouTube, dan mungkin nanti dalam kontak-kontaknya bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Intinya adalah kami ingin, ini adalah blessing in disguise ya, bahwa walaupun sekarang masa pandemi yang mungkin membatasi gerak dari kita semua, tapi ini memaksa kita untuk membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan berbasis online, berbasis Zoom, kemudian YouTube dan sebagainya, yang sebenarnya ini juga memudahkan gerak kita. Kalau selama ini kita hanya bisa mengontrol kegiatan-kegiatan diniyat yang ada di sekitaran Bandung saja, karena keterbatasan dana, kemudian keterbatasan waktu, kita tidak bisa mengontrol diniyat yang ada di Banjarmasin, yang ada di Sulawesi. Tapi semoga dengan metode seperti ini, metode Zoom seperti ini, maka nanti setiap
maktab-maktab yang ada di seluruh Indonesia, kami bisa berinteraksi, kemudian bisa mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan program, untuk penyempurnaan kegiatan, sehingga semakin lama kegiatan kita semakin baik. Maka kami harapkan sekali masukan dari ibu-ibu, bapak-bapak semua, bagaimana supaya kegiatan seperti ini bisa berlanjut, dan mungkin apabila nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan untuk bisa konsultasi dalam tanda petik artinya diskusi dengan kami dari pusat secara langsung, maka bisa menggunakan via kegiatan seperti ini. Kita arrange Zoom bersama-sama, nanti mungkin 1 jam 2 jam kami bisa berdiskusi dengan bapak-bapak ibu untuk bisa menyelesaikan mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bapak-bapak ibu di maktab. Dan kemudian yang terutama juga kami harapkan sekali nanti maktab-maktab di tempat ibu yang sudah maju bisa menjadi center, artinya bisa menjadi menjadi semakin banyak maktab-maktab yang bisa diwujudkan di tempat ibu bapak. Jadi kami berharap sekali nanti mungkin bapak-bapak ibu bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, berkoordinasi dengan kami untuk melaksanakan Zoom. Jadi ada beberapa mungkin kami bisa mengharapkan ibu-ibu untuk bisa mengikuti, ada akun Instagram kami yaitu @diniat_id, kemudian ada akun YouTube mungkin juga bisa di-share Ustadz Hendra, akun YouTube-nya Pendidikan Diniat. Jadi bapak-bapak bisa likes dan kemudian share gitu ya, sehingga nanti semakin lama semakin aktivitas yang kita dalam masa pandemi ini tidak terganggu, bahkan mungkin bisa lebih efektif lagi, lebih banyak lagi yang bisa tercover karena kemudahan dalam metode online ini. Ada masukan dari rumah yang paling jauh. Saya nggak tahu nih yang paling jauh di antara bapak-bapak ibu, apakah ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, atau ada dari mana bapak ibu yang mungkin bisa share dari kegiatannya? Ada yang mungkin ingin share kegiatan di masing-masing kegiatan ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh, mungkin yang dari, saya belum hafal ini yang jauh dari mana ya ini ya, dari maktab. Apakah ada bapak-bapak ibu yang ingin menyampaikan sesuatu lagi sebelum kita akhiri dan kemudian mungkin kita bisa rencanakan untuk lanjutan webinar yang selanjutnya. Mungkin dari Mata Hijrah ada sedikit. Silakan. Yang mungkin kami ingin memberikan usulan, terutama masalah pembinaan. Jadi saya lihat di lapangan seolah-olah kebanyakan Mahathir seperti kehilangan induknya gitu. Jadi kami mohon pembinaan secara rutin, yang pertama itu. Terus yang kedua, ya mungkin diadakan istilahnya studi banding atau studi banding. Dan yang untuk usulan ketiga itu ada perlombaan lah. Jadi menambah erat kerjasama antar maktab seperti itu. Terima kasih mungkin seperti itu. Jazakumullah. Jadi ada masukan dari Maktab Hijrah bahwa perlunya ada pembinaan secara rutin ya. Jadi supaya tidak jadi induk kehilangan anaknya, kembali anak kehilangan induknya ya. Dan yang kedua, bagaimana supaya ada interaksi antar madrasah saling berkunjung. Ya, moga-moga kalau untuk dekat mungkin bisa saling berkunjung, tapi kalau untuk jauh mungkin bisa suasana Zoom seperti ini bisa dimanfaatkan untuk saling sharing begitu ya dengan kegiatan-kegiatannya. Dan yang ketiga mungkin ya ini tentang lomba ini, Masya Allah ini kesalahan kami sudah lama sekali merencanakan tapi belum jadi karena satu dan lain hal. Mohon doanya supaya untuk lomba antar madrasah ini bisa dilaksanakan, dan alhamdulillah mungkin secara skala kecil ada lomba video ini, semoga awalan dari lomba-lomba yang akan dilaksanakan. Moga-moga nanti ada lomba tampil secara bersama-sama di Pusdai misalnya di Bandung, nanti kita bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama. Kami mohon doanya supaya ini bisa terlaksana. Jazakumullah atas masukannya Ustadz Sofyan. Apakah ada lagi mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan sesuatu usulannya kepada kami? Dari Maktab Diniat Ciledug. Kami persilakan Ibu. Dengaran nggak suara saya, Pak? Jelas. Dengaran, insyaallah dengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah, alhamdulillah. Allah izinkan ini
sebenarnya ini kabar gembira bisa ada Zoom meet begini ya buat kami gitu ya. Yang Maktab Madrasah Ciledug ini berdiri dari tahun 2000 berapa Pak Hendra ya? Sekarang 2020. Sekarang tuh pokoknya jalan ke-7 dari jilid 0. Sekarang yang tertinggi kelasnya kelas 6 berarti 7 tahun ya, jalan 7 tahun. 7 tahun. Sepertinya sama seperti sebelumnya. Ini sekedar apa ya? Bukan masukan sebenarnya. Lebih pada bagaimana mempertahankan gitu mungkin Pak ya. Sebenarnya cukup mengagetkan ketika mengetahui tadi data terakhir Maktab Diniyat se-Indonesia itu tinggal 90 gitu ya. Ini artinya ada kemunduran gitu ya, ada kemunduran untuk mempertahankan silabus, bukan silabus, apa itu namanya? Ya ini ya, maksudnya Diniyat ini. Nah, tapi juga menunjukkan kemajuan untuk maktab-maktab, bukan kemajuan, menunjukkan sebenarnya yang bertahan itu artinya memang bukan yang bertahannya ya, yang tetap bertahan itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya sebenarnya silabus Diniyat itu bagus, sehingga kami tetap pertahankan itu dibandingkan metode-metode pengajaran ngaji anak-anak ya yang pada umumnya PPA. Jadi kalau dilihat, kalau menurut kami gitu ya, sebenarnya sekarang harusnya ini suami saya, cuman lagi nggak ada di rumah, jadi diwakili sama saya. Jadi sepertinya gini, yang kami lihat gitu ya, sedikit kasus di lapangan, kami mendapatkan beberapa, dulu kami sempat ditunjuk sebagai center, dan kami mendapatkan beberapa tempat yang ingin membuka Diniyat di tempatnya masing-masing. Mereka ini kewalahannya di praktek 1 jam harus 5 bab ini. Jadi ketangkasan setiap guru di dalam mengatur waktu itu penting. Nah, itu menjadi modal utama kalau buat saya. Nah, kalau buat kita gitu ya. Artinya yang kata tadi Maulana Harun bilang, memang man behind the gun. Gimana? Itu sangat penting ya, menentukan. Jadi ini konsistensi keyakinan terhadap silabus ini ditumbuhkan dulu Pak. Untuk apa ya? Konsistensi bahwasanya PD silabus ini bagus. Nah, ini perlu dipromosikan gitu. Pertama itu. Nah, bagaimana mempromosikannya? Nah, sebenarnya kalau tadi keterbatasan dana mungkin itu apa ya? Kalau boleh saya bilang nggak apa ya? Itu sebenarnya ya sebenarnya sedikit pelarian ya alasannya, karena sebenarnya bisa aja sih Pak. Karena dulu saya sempat melihat waktu pertama kali mau membuka Diniyat ini, saya justru datang ke Cikuda, datang ke Cilaja, datang ke tempat Ustadz Hendra waktu itu di mana sih Pak? Cimenyan ya? Di mana sih Pak Hendra teh? Di Kaseletik. Yang Sakinah itu ya. Dan kami melihat secara praktek. Jadi untuk mempertahankan kualitas mengajar itu dengan melihat gitu ya. Dengan melihat setiap maktab yang dirasa itu bagus. Sehingga ini cukup kok membuat controlling itu. Tapi tetap seperti itu yang tadi saran sebelumnya, bahwasanya controlling itu penting. Penting untuk memastikan bahwasanya Diniyat yang berjalan ini on the track. Seperti yang didirikan oleh pendirinya yaitu Maulana Harun gitu ya. Karena kami sampai saat ini bertahan pun masih melihat keunggulan silabus ini yang tidak ada ini di apa ya? Di yang lainnya, di metode Umi, metode Qiraati, metode Iqra gitu ya. Kami masih melihat bahwasanya ini lengkap. Diniyat ini silabusnya yang metode Nurul Bayannya itu pas, melatih anak bagaimana bukan mencetak anak pintar, tapi bagaimana mencetak tadi 1 jam membentuk karakter ya. Jadi metode mengejanya ini justru mencetak anak belajar sabar, teliti dalam mengeja. Nah ini disampaikan. Nah penting lagi satu, bagaimana memastikan setiap guru ini mengerti betul kemana arah pembelajarannya gitu Pak ya, sehingga nanti ini tetap terkontrol gitu, bisa bertahan. Terus yang keduanya, setelah ini semua bertahan, satu lagi yang sangat penting untuk diingat adalah kerjasama bersama orang tua, sehingga dibentuk FKOS, Forum Komunikasi Orang Tua Siswa. Nah ini
menentukan juga yang kami rasa. Ketika sekolah ini punya kerjasama yang baik dengan orang tua, ini kok saya ngelihat SDIT itu bertahan bagus tuh karena ada kerjasama yang bagus antara pihak sekolah dan orang tua. Sehingga permasalahan mulai dari infak, mulai dari buku, mulai dari apapun itu yang ada di maktab, itu akan dimusyawarahkan dan diselesaikan secara bersama. Ketika setiap orang tua sudah memberikan kepercayaan ke maktab kita. Tapi untuk memberikan kepercayaan kan kita butuh mempresentasikan dengan baik kan, di niat ini bagaimana. Dan itu yang sangat vital itu mempertahankan itunya loh Pak, on the track-nya itu loh. Gimana guru itu tangkas, nggak hanya bukan membentuk anak pintar, karena pintar tuh pasti bonus. Kalau ini dilakukan betul, karena hasilnya tuh bahkan di tempat saya anak yang secara IQ rendah itu pintar semua. Sampai ibunya, orang tua itu datang bilang, saya itu aneh katanya, anak saya di sekolah itu ya katakanlah bodoh gitu ya, nggak bisa menghafal segala macam, tapi kok masuk di niat ini buku jilid 3 itu hafal satu buku, saya aneh banget katanya. Ini kan karena on the track gitu, setiap pengurusnya, setiap gurunya untuk menjalankan silabus ini gitu. Mungkin itu aja dari. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair atas sharingnya, Ustazah. Masya Allah, ini memang perlu kerjasama yang sangat-sangat erat antara kita dari pusat, kemudian center dengan setiap maktab, supaya apa yang dijalankan di setiap maktab ini memang sesuai dengan yang seharusnya. Dan memang ini ya kita tidak seharusnya tidak bisa berkelit ya, nggak bisa kekurangan dana, nggak bisa kekurangan, karena memang ini pekerjaan yang seharusnya kita buat. Tapi ini Masya Allah, masukan dari Ibu Ustazah yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin ada yang ingin ditanggapi oleh Maulana Harun mengenai apa yang disampaikan tadi, atau ya ada yang ingin disampaikan, atau Ustaz Indra atau Pak Anjar mungkin, silakan Pak Maulana Harun dulu, monggo. Ya, itu masukan bagus itu, Mang. Dan kita dari yayasan mengakui, dan kita dalam rapat-rapat juga berkali-kali kita merasakan kelemahan kita kontrol ini karena belum jalannya center. Kalau konsep kita sebenarnya controlling ini nggak perlu dari yayasan, dari center-center sebenarnya. Kalau dari yayasan semuanya nggak akan kejangkau, apalagi yang jauh-jauh. Kita konsep seperti itu sebenarnya. Cuman kita agak terlambat lah, katakan, untuk mematangkan center ini. Sehingga seperti yang tadi disampaikan, bahwa Ciledug sempat ditarget menjadi center, kemudian kitanya yang kurang intens datang ke sana untuk membina jadi center, akhirnya ya sebagai maktab saja yang kemudian alhamdulillah mungkin bisa dijadikan salah satu percontohan, tapi untuk center akhirnya kita terlupakan. Demikianlah beberapa maktab yang lain, dan itulah yang memang menjadi maksud kita untuk mengadakan webinar ini. Kita saling tegur, saling sapa, saling mengingatkan, supaya kita bisa bangun bersama-sama. Dan apa yang pernah kita konsepkan ternyata kurang lebih sama dengan yang dibangun oleh para ustadz-ustadzah yang untuk controlling ini. Dan kita, konsep sudah ada, kita akan usahakan nanti insya Allah dalam rapat-rapat yayasan kita untuk mematakan center-center atau calon-calon center yang sudah kita bidik lah beberapa madrasah untuk jadi center itu. Begitu, jazakallah. Jazakallah. Dan sekali lagi, mungkin memang pada masa sekarang ini, alhamdulillah, dengan keadaan dan kondisi pandemi seperti ini, memaksa kita untuk menggunakan kegiatan-kegiatan secara online, maka yang dahulu nggak mungkin, sekarang saya kira malah jadi mungkin. Kita controlling menggunakan online. Jadi insya Allah nanti kami akan membuat dua metode dalam metode kontrol maktab dan center. Kalau dulu hanya offline saja, artinya kita datang yang ternyata itu hanya terbatas di yang bisa dijangkau saja di Kota Bandung dan sekitarnya. Tapi semoga dengan metode yang kedua, yaitu metode online ini, nanti semoga kami bisa membuat kegiatan monitoring, evaluasi, controlling kepada setiap maktab dengan online yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi kami mohon doanya dan mohon dukungannya dari Bapak-Bapak Ibu semua supaya kegiatan controlling ini bisa berjalan dengan baik untuk seluruh maktab dan seluruh sentri yang ada di Indonesia. Jazakumullah khair. Apakah mungkin ada yang masih ditambahkan? Ini waktunya sudah lanjut. Kalau
Tapi nggak apa-apa, kami senang sekali ini ada masukan-masukan dari Bapak-Bapak Ibu. Apakah mungkin masih ada yang ingin disampaikan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Ada tambahan? Silahkan. Ya, controlling, Pak. Ya, betul. Insya Allah dijadwalkan lagi, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Karena yang paling berat itu yaitu menjaga on the track-nya itu. Betul, betul. Ya, kalau nanti itu berjalan sih, ya hasilnya sudah kita rasakan, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, cuma masalahnya mungkin hari ini kurang memberikan kesan, karena ya sudah banyak yang tidak on the track. Gitu. Jadi metodenya sudah ambigu. Gitu. Betul. Metode pengajarannya semacam itu sudah banyak versi masing-masing. Oh, Nah, betul. mungkin ini yang ingin kita seragamkan lagi. Insya Allah nanti kita susun, Pak ya. Siap, siap. Jazakumullah Ustadz Hendra. Jadi kami nanti ingin sekali Ustadz Hendra bisa mengkoordinir untuk monitoring dan evaluasi secara online ini. Supaya bisa berjalan. Insya Allah. Jazakumullah. Insya Allah, siap. Bisa ada lewat video call WhatsApp lah. Ya, ya. Ya, insya Allah. Ya. Siap, siap. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan dalam forum kita ini? Masukan-masukan untuk kami, apa yang mungkin ingin ditanyakan dan sebagainya? Waalaikumsalam, Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz Afi? Ya, alhamdulillah. Ini mungkin Pak mau nanya jadwal. Ini rutin per bulan atau gimana ini? Seperti ini tuh. Ini memang kami ini baru pertama dan kami rasakan memang ini kami telat. Mohon maaf bahwa kami memang ini telat, bahwa seharusnya ini sudah sejak pandemi awal tadi. Maka kami rencanakan minimal sebulan sekali, insya Allah kami akan buat, insya Allah. Minimal sebulan sekali. Jadi kami akan buat rutin meeting seperti ini, kita bicara-bicara, kita mendapatkan masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti untuk waktu, kalau misalkan memang buat bapak-bapak, ibu akad malam mungkin ada halangan, kita buat waktu yang lain dan sebagainya. Tapi minimal insya Allah 1 bulan 1 kali insya Allah kita jadwalkan, insya Allah. Jadi nanti bisa menjadi pertemuan rutin di niat seluruh Indonesia. Nanti kalau memang pesertanya lebih daripada, ada masukan tadi dari istri saya bahwa mungkin ada yang belum bisa menggunakan Zoom, nanti insya Allah kita akan fasilitasi mereka yang bisa menggunakan hanya YouTube saja, kita akan juga buat insya Allah. Jazakallah masukannya. Pak. Ada lagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin disampaikan dalam pertemuan kita pada malam hari ini? Mohon izin. Oh, ini ada yang bertanya, mohon izin apakah sudah ada maktab center di Bandar Lampung? Di Lampung ada insya Allah. Nanti sekali lagi, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendapatkan informasi tertulis, mohon bisa WA ke saya. Jadi, WA ke saya, menanyakan mengenai alamat-alamat dan sebagainya, insya Allah semuanya ada di informasi, kami bisa share nanti. Mungkin apabila bapak-bapak, ibu yang dari Lampung misalnya ingin memulai diniat di sana, maka kalau memulainya caranya bagaimana, bisa langsung memulai dengan maktab yang sudah ada sebelumnya, mungkin bisa lebih mudah koordinasinya begitu. Nah, nanti informasi itu ada di saya, jadi silahkan kontak ke nomor saya 081-321-321-713, ada di chat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tersebut insya Allah. Baik, Bang. Ya, baik, Bang. Apa ya, Bang? Ini apa kita alhamdulillah nih sudah dari Februari kemarin itu sudah jalan dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke 12 titik tempat. Justru dari corona nih kami banyak buka karena memang anak-anak jenuh, mereka sudah nggak sekolah, jadi TPA sudah banyak buka, jadi asbab mereka jenuh sebenarnya. Nah itu cuman mau bertanya ke depannya ini gimana ini supaya kan makin banyak guru, makin ya ini kepikiran juga cara menghandle gurunya gimana gitu. Akhirnya mungkin ada masukan dari Diniat Pusat gimana gitu. Gitu ya. Ya, jadi ini masalah klasik yang memang kita hadapi bersama Ustaz Afi ya. Jadi memang karena kita memang bekerja dengan
apa yang memang menjadi target kita, dan kemudian mungkin kita memerlukan banyak guru. Padahal ya tadi sudah saya mengatakan Harun bahwa memang kita juga perlu sebagai pengelola, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan honor sebenarnya untuk guru tersebut, dan mungkin memang tidak semuanya kita bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi di beberapa tempat, kalau berdasarkan pengalaman kami, memang kita perlu menjalin kerjasama juga dengan pengurus masjid, dengan yayasan, dan dengan pengurus masjid, misalkan dengan DKM, yang akhirnya sehingga nanti sebagian dari guru tersebut bisa kebutuhannya bisa tercukupi dari kas dan seterusnya, atau ada kita bekerja sama dengan mungkin dermawan di sekitar yang mungkin mereka bisa memberikan bantuan dalam bentuk material untuk pelaksanaan kegiatan. Tapi memang ya ini kasus per kasus ya, jadi mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakan. Jadi memang untuk dalam hal ini memang mungkin nanti kita perlu, karena tadi kondisinya kasus per kasus, mungkin kita bisa arrange meeting yang khusus untuk setiap diniat tadi. Jadi mungkin nanti Ustadz Alfi kita arrange meeting bareng-bareng begitu dengan kami center. Mungkin ada permasalahan detail setiap permasalahan, nanti kita bisa kerjasama, artinya bisa melihat permasalahan apa saja yang ada, dan mungkin masalah-masalah konkret detailnya akan kita bisa selesaikan bersama. Jadi mungkin artinya satu solusi mungkin tidak bisa selesai untuk semua madrasah, untuk semua maktab, tapi masing-masing kasus per kasus mungkin kita perlu kita selesaikan. Mungkin ada tambahan dari Maulana Harun atau dari Ustadz Hendra atau dari Ustadz Imam yang lain. Maka kami persilahkan. Ya, jazakallah. Subhanallah, gembira sekali ini dengar kabar Banjarmasin, luar biasa. Luar biasa ini. Subhanallah. Padahal saya ingat saya waktu di Bandung belum ikut ngajar ini. Ini kan dulu di Cilacap. Masya Allah. Di Cilacap mengamati dari jauh, rupanya diam-diam menyerap ilmunya. Alumni Ustaz ya? Ya, di Cilacap. Ini kayaknya jadi bahan masukan juga Pak Iqbal. Betul. Mungkin untuk kedepannya, di samping webinar yang umum begini, katakanlah kita menunjukkan diri kita sebagai center. Ya, untuk daerah-daerah yang di situ sudah layak ada center dan maktab-maktab unit seperti Banjarmasin begini. Nah, sehingga kita seolah-olah sebagai perwakilan atau penyambung lidah dari center. Nah, jadi waktu itu kita bukan sebagai orang yayasan, katakanlah begitu. Nah, kita yang dari Bandung ini duduk bersama-sama dalam webinar begini, seolah kita lah senternya di situ. Sehingga kita tampung, kita beri pengarahan, dan dengan beberapa kali webinar seperti ini nanti sudah kegambar center sebagaimana yang disampaikan tentang kesulitan tadi. Sebenarnya secara konsep kita ada ya dengan ada center, cuman karena memang itu mulainya lebih bersama-sama, yang nangani satu orang, subhanallah, pejuang yang luar biasa. Ini tentunya belum kegambar bagaimana konsep center itu. Nah, dan saya hal seperti ini bukan hanya di Banjarmasin, di beberapa tempat kita buka aja nantinya yang di situ sudah ada berapa unit, mungkin 5 unit ke atas atau berapa unit ke atas gitu, kita beri ya macam persyaratan begitulah, yang daerah yang sudah ada 5 atau lebih, maka kita adakan webinar khusus untuk dan kita sebagai mewakili sebagai senternya untuk pembinaan, tanya jawab, menyelesaikan masalah dan lain-lainnya. Begitu. Jazakallah. Saya memang satu ide dengan Maulana Harun mengenai hal ini. Jadi nanti webinar yang umum seperti ini mungkin kita akan buat, semoga insya Allah kita bisa buat 1 bulan sekali begitu. Nah, nanti bagi maktab-maktab yang ingin ada coaching khusus, ada diskusi khusus dengan kami dari pusat dalam hal ini, tapi nanti kita berperan sebagai center, maka silahkan mengontak saya. Kami mohon ada disediakan waktu untuk coaching khusus, untuk diskusi khusus, maka kami akan insya Allah akan sediakan waktu. Nanti beberapa dari kami dengan rekan-rekan dari maktab-maktab, kita akan diskusi secara spesifik mengenai permasalahan-permasalahan yang
ada di masing-masing maktab. Semoga ini bisa nanti akan menyelesaikan masalah secara lebih spesifik. Insya Allah kami persilahkan nanti misalkan Ustadz Alfi kita arrange bersama kapan kita akan bertemu, nanti kita akan buat semacam diskusi dalam Zoom meeting seperti ini yang mudah insya Allah, dan semoga nanti permasalahan-permasalahan supaya lebih detail, lebih konkret, dan penyelesaiannya juga lebih detail. Jazakallah. Mungkin demikian Ustadz Alfi ya. Oke, baik Pak. Makasih banyak Pak Iwan. Ya, makasih. Alhamdulillah. Jazakallah. Apakah masih ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin disampaikan kepada kami? Mumpung ketemu, alhamdulillah. Apakah masih ada? Jika tidak ada, ini alhamdulillah memang waktunya sudah lebih daripada yang kita rencanakan. Rencananya kita cuma sampai jam 9, tapi Masya Allah, alhamdulillah kami bersyukur sekali. Ada masukan-masukan, ada interaksi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang memberi istilahnya wawasan kepada kami lebih luas dalam pengelolaan diniat ini secara lebih baik lagi. Semoga pertemuan ini akan memberikan arah perkembangan yang lebih baik lagi kepada perkembangan Yayasan Pendidikan Diniat. Jadi karena memang mungkin sudah tidak ada masukan-masukan dan juga sudah malam, jam 9:30, alhamdulillah. Untuk pada malam hari ini pertemuan kita cukupkan, dan kami sekali lagi berterima kasih jazakumullah khair katsir kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini, dari setiap maktab, dari para pengurus yang telah meluangkan waktunya. Semoga pengorbanan bapak-bapak ibu semua Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal jariah, sebagai pahala yang tidak putus-putusnya untuk perkembangan pendidikan anak-anak kita, pendidikan umat secara umum. Dan insya Allah kami akan mengundang bapak-bapak ibu semuanya untuk nanti ada kegiatan yang berikutnya melalui webinar diskusi semacam ini. Dan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin belum tergabung dalam grup pendidikan diniat, supaya memudahkan untuk sharing, silakan mengontak juga nomor kami supaya nanti kami bisa masukkan nomor bapak ibu dalam grup supaya nanti bisa kita share kegiatan-kegiatan yang ada dalam pendidikan diniat. Jadi kami cukupkan sekian mungkin pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi, kalau mungkin masih ada masukan-masukan yang ingin diberikan, kami persilahkan untuk mengirim WA kepada kami supaya nanti bisa kita tindak lanjut insya Allah. Demikian mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam jalan perjuangan dan Allah terima semua amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama, mungkin ada doa dari Maulana Harun sebelum kita tutup. Kifarah majelis saja. Kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Ahmad buat kita. Ya, dadah.